Ku telah lelah berdiri menanti-nanti bila ku pergi bersama kekasihku. Pemirsa tahu tidak, selama 10 tahun Pak SBY jadi presiden, beliau berhasil memecahkan rekor muri karena berhasil menciptakan 40 lagu dan 5 album. Hal ini tentu berbeda jauh dengan Pak Jokowi yang hanya suka mendengarkan lagu-lagu, apalagi lagu-lagu rock. Tapi yang aneh dan lucunya itu adalah dari semua lagu-lagu ciptaan Pak SBY itu, nyaris tidak ada satupun lagunya yang booming dan didengarkan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan tak terdengar atau tak terlihat anak-anak milenial yang menyanyikan lagu karya Pak SBY atau mengcovernya. Pemirsa Kanal Timur, pada kesempatan kali ini saya tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan antara kepemimpinan di era SBY dan kepemimpinan di era Jokowi saat ini. Tapi yang saya bicarakan ini berdasarkan fakta dan tentunya berlandaskan data. Setiap pemimpin di setiap masanya tentu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, hal inilah yang terjadi di antara kedua masa tersebut, yaitu di kepemimpinan Pak SBY punya sedikit kelebihan dan tentunya punya banyak kekurangan. Begitu juga di era Pak Jokowi, punya banyak kelebihan dan sedikit kekurangan. Maklumlah, presiden kan manusia biasa, bukan malaikat, bukan pula manusia sempurna, karena yang sempurna itu hanyalah Tuhan. Iya kan, pemirsa? Nah, pemirsa tahu tidak, selama 10 tahun Pak SBY jadi presiden, beliau berhasil memecahkan rekor muri karena berhasil menciptakan 40 lagu dan 5 album. Hal ini tentu berbeda jauh dengan Pak Jokowi yang hanya suka mendengarkan lagu-lagu, apalagi lagu-lagu rock. Tapi yang aneh dan lucunya itu adalah dari semua lagu-lagu ciptaan Pak SBY itu, nyaris tidak ada satupun lagunya yang booming dan didengarkan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan tak terdengar atau tak terlihat anak-anak milenial yang menyanyikan lagu karya Pak SBY atau mengcovernya. Atau apakah ada salah satu saja lagu hasil ciptaan Pak SBY yang pemirsa tahu dan hafal lagunya tersebut? Silakan jawab di kolom komentar ya. Selama jadi presiden, Pak SBY lebih suka urus lagunya yang nyaris tidak tenar di tanah air itu, ketimbang sibuk urusin negara kita. Bahkan ada sindiran untuk Pak SBY selama jadi presiden. Indonesia seperti negara autopilot, atau seperti kapal yang tidak ada kaptennya. Bahkan selama Pak SBY berkuasa, kasus korupsi terjadi di mana-mana, dan hampir di semua lembaga negara banyak praktik-praktik korupsinya. Parahnya lagi, Partai Demokrat yang waktu itu berkuasa, banyak sekali kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi. Ini tentu saja berbeda dengan PDIP yang lagi berkuasa saat ini. Hanya satu orang saja yang terlibat dalam kasus korupsi, yaitu Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial. Kalau Demokrat waktu itu banyak sekali yang terjerat kasus korupsi. Namun, ada satu nama yang disebut-sebut ikut terlibat dalam mega skandal korupsi tersebut, tapi sampai dengan saat ini tidak pernah tersentuh hukum sedikit pun, yaitu Mas Ibas Baskoro Yudhoyono. Saking sibuknya Pak SBY dengan lagu-lagunya yang tidak bermanfaat itu, proyek Hambalang pun mangkrak dan kini menjadi rumah hantu dan sebagai tempat uji nyali untuk para konten kreator. Tentu saja ini berbeda dengan Pak Jokowi yang sibuk bangun berbagai infrastruktur untuk rakyatnya, dan ini fakta. Mulai dari pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, jalan tol, pos lintas batas negara, bendungan, BBM satu harga, dan masih banyak yang lainnya lagi. Bahkan bendungan yang ada di kabupaten asalnya Pak SBY, yaitu Kabupaten Pacitan, dibangun oleh Pak Jokowi. Saking sibuknya Pak SBY dengan lagu-lagunya dan sibuk melukis alam, utang negara semakin bertambah. Tapi manfaat dari utang tersebut untuk rakyatnya
nyaris tidak dirasakan oleh rakyatnya sendiri. Malah utang tersebut jadi ladang memperkaya diri para elit waktu itu. Ini berbeda dengan era Pak Jokowi, yang mana utangnya semakin bertambah, tapi utang tersebut dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur, sehingga rakyat saat ini sangat merasakan manfaat dari utang tersebut. Dan sekarang juga Pak Jokowi lagi sibuk-sibuknya mengembalikan utang tersebut. Bahkan utang-utang peninggalan rezim mangkrak pun menjadi beban dan tanggung jawab Pak Jokowi untuk dikembalikan. Saking sibuknya Pak SBY dengan 5 albumnya yang nyaris tidak laku di pasaran itu, dia sampai membiarkan ormas radikal, kelompok radikal itu tumbuh subur di Indonesia. Bahkan orang-orang yang terpapar virus radikal itu dibiarkan menyusup masuk ke lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pendidikan. Dan di masanya Pak Jokowi saat ini, beliau yang lagi sibuk-sibuknya memberantas ormas dan kelompok-kelompok radikal itu. Saking sibuk urusin lagu yang tidak populer itu, Pak SBY tidak mampu lagi mengambil saham Freeport, tidak mampu membubarkan mafia migas di Petral dan Blok Rokan. Justru Pak Jokowi lah dengan nyali gedenya itu yang berhasil mengambil saham Freeport menjadi milik Indonesia sebesar 51% dan berhasil memberantas mafia migas dan mengambil kembali Petral dan Blok Rokan menjadi milik Indonesia yang selama puluhan tahun dikelola oleh asing. Saking sibuknya dengan lagu-lagunya, Pak SBY tidak mampu memperhatikan Papua. Provinsi yang ada di ujung timur Indonesia itu dianaktirikan. Tapi di zaman Pak Jokowi, Papua semakin maju. Pembangunan semakin pesat di sana. Begitu juga dengan wilayah timur Indonesia yang lainnya selain Papua, seperti di daerah saya, Nusa Tenggara Timur. Baru di zaman Pak Jokowi inilah NTT benar-benar diperhatikan pembangunannya oleh Pak Jokowi. Saking sibuknya Pak SBY dengan album lagunya dan lukisan pegunungannya itu, pembangunan di Indonesia hanya difokuskan pada Pulau Jawa dan Sumatera saja. Terlebih lagi mencoloknya pembangunan di Pulau Jawa, sehingga kita sering mengenal istilah di zaman Pak SBY yang namanya Jawa sentris. Tapi di era Pak Jokowi diubahnya menjadi Indonesia sentris, karena Indonesia bukan hanya Pulau Jawa saja. Saking sibuknya Pak SBY melatih vokal untuk bernyanyi, beliau akhirnya berubah menjadi baperan. Ketika dihina oleh rakyatnya sendiri, beliau melaporkan ke polisi atas dugaan kalau rakyatnya tersebut memfitnahnya. Hal ini tentu berbeda jauh dengan Pak Jokowi. Segala hinaan, ancaman, cacian, makian, fitnahan, bulian yang dituduhkan pada dirinya, Pak Jokowi tetap santai coy. Pak Jokowi menganggap semua itu sudah menjadi makan minumnya sehari-hari. Tidak pernah kita dengar kabar kalau Pak Jokowi melaporkan penghina dirinya ke polisi, walau beliau punya power dan kekuasaan untuk bertindak seperti halnya yang dilakukan oleh Pak SBY. Oke pemirsa Kanal Timur, dan masih banyak lagi yang harus saya jelaskan kepada pemirsa, cuman tidak bisa satu persatu saya sampaikan di sini. Kalau saya bahas sampai habis, maka video ini bakal kepanjangan dan bisa-bisa tahun depan baru selesai. Jadi demikian dulu untuk penjelasan saya kali ini, dan sampai jumpa di episode Kanal Timur berikutnya.